Selamat datang di video ini. Baik, sebelum kita akan melanjut pada materi utama kita, yaitu sistem ignition dan frekuensi memahami gelombang dalam pengapian mesin mobil. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu sistem ignition, kemudian apa saja komponen-komponen dari sistem ignition. Nah, sistem ignition atau sistem pengapian adalah sistem yang dimana mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk bekerjanya suatu kendaraan. Kemudian kita masuk kepada komponen-komponen dari sistem ignition. Nah, komponen-komponen dari sistem ignition ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu ignition switch atau kunci kontak. Nah, fungsi dari ignition switch atau kunci kontak ini adalah sebagai saklar pengapian yang berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan mesin mobil. Kemudian komponen yang kedua yaitu ignition coil. Ignition coil adalah komponen yang elektronik yang mengubah arus listrik baterai menjadi arus listrik tinggi untuk membakar bahan bakar. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu busi adalah yang akan membakar campuran bahan bakar dan udara pada saat ruang bakar mesin. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu sensor posisi engkol atau crankshaft position sensor. Nah, fungsi dari crankshaft position sensor ini adalah memantau posisi posisi engkol pada mesin. Komponen yang selanjutnya yaitu modul pengapian atau biasa kita sebut dengan ECU, Electronic Control Module. Nah, fungsi dari ECU ini adalah mengontrol waktu pembakaran dalam sistem mesin mobil. Komponen yang selanjutnya yaitu baterai. Baterai ini adalah sumber listrik utama pada mobil. Biasanya baterai ini menyimpan dan mengalirkan listrik ke komponen-komponen mobil lainnya. Mungkin untuk penjelasan lebih lengkap silakan lihat. Hubungan gelombang dan frekuensi dengan mobil. Gelombang dan frekuensi adalah bagian penting dalam dunia fisika. Gelombang adalah getaran yang merambat, sementara frekuensi adalah jumlah getaran per detik. Konsep ini tidak hanya berlaku dalam sains, tapi juga pada teknologi mobil modern yang kita gunakan setiap hari. Gelombang elektromagnetik digunakan dalam fitur seperti sistem ignition. Getaran yang dihasilkan kendaraan akan mengirimkan sinyal yang akan menghitung timing pengapian, ketepatan dalam pembakaran. Tanpa gelombang, mobil akan tidak dapat dihidupkan. Frekuensi memainkan peran penting dalam radar mobil yang digunakan untuk mendeteksi kendaraan lain. Radar memanfaatkan gelombang dengan frekuensi tinggi untuk memantau kecepatan atau jarak antar kendaraan, menjaga keselamatan pengemudi di jalan. Semakin tinggi tepat frekuensinya, semakin akurat datanya. Bahkan suara mesin mobil dipengaruhi oleh gelombang suara dan frekuensi. Desain mobil modern mempertimbangkan ini untuk memastikan kenyamanan berkendara. Dari aerodinamika bodi hingga peredaman suara dalam kabin, semua ini terkait dengan gelombang dan frekuensi. Jenis-jenis gelombang-gelombang. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Medium ini bisa berupa zat padat, cair, atau gas. 2. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Gelombang ini dapat merambat melalui ruang hampa, vakum, maupun medium. Tahukah kamu bahwa pengapian yang tepat adalah kunci performa mesin yang optimal? Dalam video ini, kita akan memahami bagaimana teknisi mengatur parameter ignition untuk memastikan mesin bekerja dengan efisiensi maksimal. Teknisi memulai dengan menyesuaikan parameter pengapian pada sistem kontrol mesin menggunakan alat osiloskop. Saat mereka mengubah pengaturan, grafik interaktif menunjukkan bagaimana frekuensi mesin berubah secara real-time. Menarik, bukan? Grafik ini membantu kita memahami dampak pengaturan pada frekuensi. Ini menjelaskan bahwa analisis semacam ini tidak hanya penting untuk efisiensi mesin, tetapi juga untuk memastikan mesin tetap aman dan sesuai dengan kebutuhan operasional. Interval pengapian yang ideal membuat mesin bekerja lebih hemat energi dan tahan lama. Dengan menyelaraskan interval ini sesuai frekuensi yang diinginkan, teknisi dapat meningkatkan performa mesin sekaligus mengurangi risiko kerusakan mesin di masa yang akan datang. Simak video berikut untuk memahami cara penggunaan osiloskop untuk mengukur sistem pengapian. Ya, nah, sebelum digunakan, sebaiknya kita kalibrasi pakai ini. Kalibrasi itu melihat kesesuaian pengukurannya. Ini ground, yang ujung ini mestinya tak pegangi terus di sini. Tapi daripada saya megangi, saya ganti.
Oke, saya belum tahu tegangannya berapa ini. Lari-lari ke atas ini. Belum tahu. Saya coba auto set lagi. Dia otomatis akan membaca sesuai rentangnya. Oh ya, itu tadi Nah, sinyal. keluar ya. Iya. Sinyalnya ini bentuknya. Tadi sinyal. Sama dengan gambarnya, bentuknya kayak gini. Iya. Tegangannya berapa di situ? 5 volt. 5 volt. 5 volt. Nah, 5 volt. Ini sinyal di nomor berapa? Nomor 2. 2 ya. 2. Oke. Saya ingin membaca sinyal. Bentuk sinyalnya kayak apa? Berarti ini harus dengan ground. Sinyalnya positif atau negatif toh? Positif. Hati-hati jangan bocoran. Kalau konsep artinya bisa rusak loh ya. Atau milih pinjam ground sini aja. Nah, sini ya. Yang jauh. Kalau no. Saya auto set saja. Auto set. Nah, bentuknya kayak gitu. Ya. Nah, sinyalnya kayak gini ya, kotak juga ini. Ya. Iya. Berapa sih tegangan sinyalnya? Terukur di sini. Groundnya mana groundnya? Groundnya cari di panahnya loh. Ya pas di panahnya ground ini ya. Iya. Berarti tegangan positifnya loh. Kok berubah-ubah? Berarti ada yang. Nah supaya enak, pas bagus gitu saya stop, tung. Sehingga walaupun ini saya lepas, ya ini di hold ya. Iya. Pegang. Dipegang, di stop. Nah sekarang kita baca berapa ini. Oh ternyata sinyalnya hanya 2 volt, bentuknya kotak. Waktunya berapa sinyalnya? 25. Ini 25 milisecond. Apa sinyalnya? 25. Ini 25 milisecond toh. Kalau saya buat satu kotaknya 1 second saja, 100 milisecond. Oh, 10 milisecond. Ya. Berarti berapa ini? 10 ditambah berapa? Satu stripnya 2 kan? Karena satu kotaknya itu 10, berarti satu strip kecilnya 2. Ya enggak? 10 tambah 3 ya sekitar 16. oh 2,5 berarti 5 ya 15 berarti 15 milisecond. Sinyalnya itu sinyal dari yang dibuat di sini. Kalau yang di mesin nanti nggak apa-apa, nanti pakai dikutip enggak? Kutip Pak. Nah berarti sinyalnya itu sinyal negatif. Ini positif sama positif ya kayak nyala dong. Kan kalau itu kan asli positif. Yang ini kan itu kan negatif ya, sinyal positif. Sinyal tapi sinyalnya sinyal negatif ya. Yang tadi. Oh, makanya tidak klip tadi ya. Kalau ini tak taruh di positif, dia baru betul-betul kedip kelihatan. Oh ya bener tadi. Oh iya benar. Ya, itu sinyalnya Positif tadi tidak. memang ya. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk sinyalnya. Kayak apa bentuk sinyalnya? Tonjok tonjok apa? Panca. Tonjok lagi Pak. Dari kalibrasi dulu. Kalau Enggak sama usah, kan sudah. Positifnya ini, Pak. Aktifkan aja. Oh, seperti itu. Kita mau lihat sinyalnya. Oke. Strum Pak. Enggak apa. Terhadap positif dulu. Ini untuk Keluar mencari. Revolusi teknologi ignition pada mobil hybrid dan listrik. Mobil hybrid dan listrik modern kini mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar hingga 15%. Melalui sistem ignition berbasis analisis sinyal, teknologi ini mengoptimalkan pembakaran, mengurangi konsumsi bahan bakar, dan tentunya mendukung keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan laporan dari Badan Energi Internasional, IEA, kendaraan konvensional menyumbang sekitar 24% dari total emisi CO yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, itulah mengapa kendaraan hybrid lebih efisien. Sistem ini membaca berbagai data sinyal real-time seperti tekanan mesin dan suhu. Hasil analisisnya digunakan untuk menyesuaikan waktu pengapian dengan presisi tinggi, memaksimalkan tenaga dan efisiensi. Hasilnya, kendaraan lebih hemat energi sekaligus memberikan kinerja optimal. Grafik menunjukkan peningkatan efisiensi bahan bakar hingga 15% setelah penyesuaian sistem ini diterapkan.
Bayangkan, dalam jangka panjang, berapa banyak bahan bakar yang dapat dihemat? Teknologi ini menjadi solusi krusial, terutama dalam upaya mendukung keberlanjutan energi yang ramah lingkungan. Teknologi hybrid telah menjadi solusi yang signifikan dalam upaya mengurangi dampak lingkungan dari sektor transportasi, khususnya pada kendaraan bermotor. Sistem hybrid yang mengombinasikan mesin pembakaran dalam, internal combustion engine (ICE), dengan motor listrik dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Jangan lewatkan kesempatan untuk memahami lebih dalam. Like dan share video ini, dan beritahu kami di kolom komentar, bagaimana Anda melihat masa depan teknologi otomotif. Mari berbagi wawasan dan membangun inovasi bersama.